Selamat sore Mr. Roy, saya Priyanka dari kelas 12 akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengontrolan dan pengendalian produksi. Seperti yang berada di PowerPoint, di sini PowerPoint ini dibuat oleh saya sendiri yaitu Priyanka dari kelas 12 akuntansi dengan guru pembimbing yaitu Mr. Roy Raigen. Dengan judul presentasi yaitu pengontrolan dan pengendalian produksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari pengontrolan. Pengontrolan atau perencanaan produksi adalah perencanaan tentang apa dan berapa produksi yang akan diproduksi oleh perusahaan dalam periode tertentu yang akan datang. Ini disebut perencanaan jangka pendek. Ada pula penentuan kegiatan produksi yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pengendalian. Pengendalian adalah rangkaian prosedur yang diarahkan pada semua elemen dalam proses produksi, antara lain pengendalian bahan, harga beli bahan baku, proses produksi, standar kualitas produksi, tenaga kerja, dan sebagainya, sehingga memberikan hasil dengan ongkos terendah dalam waktu tercepat. Slide selanjutnya adalah pengertian dari pengendalian produksi dan juga pengontrolan produksi menurut Vincent Gaspers. Produksi merupakan fungsi pokok dalam setiap organisasi yang mencakup aktivitas yang bertanggung jawab untuk menciptakan nilai-nilai tambah produksi yang merupakan output dari setiap organisasi industri itu. Sedangkan secara umum, perencanaan atau pengontrolan dan pengendalian produksi dapat diartikan sebagai aktiva merencanakan dan mengendalikan material masuk, mengalir, dan keluar dari sistem produksi sehingga permintaan pasar dapat dipenuhi dengan jumlah tepat, waktu, penyerahan yang tepat, dan biaya produksi yang minimum. Selanjutnya adalah tujuan dari pengendalian dan pengontrolan produksi. Yang pertama adalah mengusahakan agar perusahaan dapat berproduksi secara efisien dan efektif. Yang kedua adalah mengusahakan agar perusahaan dapat menggunakan modal seoptimal mungkin. Yang ketiga adalah menetapkan ukuran pemesanan barang yang ekonomis atas bahan baku yang akan dibeli. Yang keempat adalah menetapkan kebutuhan produksi dengan tingkat persediaan pada saat tertentu. Selanjutnya adalah tingkat perencanaan dan pengendalian produksi. Yang pertama adalah perencanaan jangka panjang. Kegiatan peramalan usaha, perencanaan jumlah produksi dan penjualan, perencanaan produksi, perencanaan kebutuhan bahan, dan perencanaan finansial. Yang kedua adalah perencanaan jangka menengah. Perencanaan kebutuhan kapasitas, perencanaan kebutuhan material, jadwal induk produksi, dan perencanaan kebutuhan distribusi. Yang ketiga adalah perencanaan jangka pendek, kegiatan penjadwalan, perkaitan produk akhir, pengendalian kegiatan produksi, dan juga perencanaan dan pengendalian forecast, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tahapan dalam perencanaan produksi. Yang pertama adalah routing. Routing merupakan tahapan perencanaan produksi yang menentukan jalur kemana saja bahan mentah akan diolah dalam sebuah perusahaan. Yang kedua ada scheduling. Scheduling merupakan tahapan perencanaan produksi selanjutnya yang menekankan kepada waktu operasional akan selesai. Yang ketiga adalah dispatching. Tahapan dispatching akan memastikan bahwa proses operasional dilakukan dengan lancar dan sukses, serta semua data telah dimasukkan ke dalam software. Yang terakhir adalah follow up. Follow up adalah tahapan terakhir untuk menemukan kesalahan atau cacat produk, hambatan, dan kesalahan di seluruh proses produksi. Selanjutnya adalah jenis-jenis pekerjaan. Yang pertama adalah metode pekerjaan, yang kedua adalah metode batch, yang ketiga adalah metode aliran, yang keempat adalah metode proses, dan yang kelima adalah metode produksi massal. Terima kasih Mr. Roy Raigen dan teman-teman.
yang sudah menonton video ini dan sudah mendengarkan penjelasan ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan.